Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengapa sekarang ini jika kita menabung uang di bank, tidak seperti yang dikatakan oleh Titik Puspa sekitar ya kira-kira 30 tahun yang lalu. 30 atau 30 tahun lebih yang lalu. Nah, kalau Anda yang usianya sudah di atas 35 lah ya, pasti Anda pernah mendengar sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Titik Puspa. Kira-kira begini ya, saya kurang pinter nyanyi sih ya. Syairnya, bing bang bang yuk kita ke bank, bang bing bung yuk kita nabung, tang ting tung yuk jangan dihitung, tahu-tahu tiap bulan dapat untung. Kira-kira gitu. Maaf kalau suara saya tidak bagus. Tapi inti dari lagu Titik Puspa yang saya bilang tadi sekitar 30 sampai 35 tahun yang lalu, itu mengajarkan masyarakat Indonesia untuk menabung di bank. Betul sekali pada waktu itu. Karena bunga pada waktu itu ya 30 sampai 35 tahun yang lalu masih sekitar di atas 10% pernah. Ya, 10% setahun 10%, ya. Bahkan pada waktu itu kalau Anda beli misalnya obligasi atau surat hutang negara yang di bawah 10%, enggak seksi. Orang lebih suka taruh uangnya di bank. Bunga waktu itu minimum pernah sampai 10%, ya. Nggak salah lagunya Titik Puspa pada waktu itu. Lagi pula kalau kita mengajarkan anak-anak kita untuk menabung dari kecil, bagus. Daripada taruh di bawah bantal atau taruh di mana ya? Ya di celengan ayam gitu ya. Nggak ada bunganya ya. Mendingan taruh di bank. Betul. Tapi lagu itu kalau Anda putar lagi sekarang, Anda sakit kepala gitu. Karena ternyata lagu itu nggak bener lagi gitu. Jika Anda lihat dari kondisi perbankan dan perekonomian sekarang ini. Kenapa? Sebentar ya. Bahkan saya bisa bilang dan akan saya buktikan, kalau Anda menabung uang Anda di bank, Anda tidak akan untung. Malah Anda akan buntung. Nah, hal yang seperti ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari dialami oleh penduduk di Jepang. Di Jepang itu menabung di bank itu ya buntung. Disebut bahwa bunganya minus gitu. Loh, kok Pak bunga bisa minus? Oh iya, sebenarnya bunga di Indonesia pun sudah minus. Oh enggak Pak, masih nggak ada kok. Di bank saya tuh bunganya setahun sekian persen. Iya, sebentar saya hitung ya. Bentar. Nah, malah saya dapat cerita dari saya nggak mau sebut namanya ya, anak seorang menteri yang sejak kecil dia memang sekolahnya di Jepang. Waktu itu kita ada pembicaraan yang cukup intens karena dia tahu anak saya juga kuliah di Jepang dan sekarang kerja di Jepang. Dia bilang, Pak Chandra, tahu nggak kalau beli rumah di Jepang itu, di setiap rumah atau apartemen yang kita beli itu pasti dapat satu kotak safe deposit box di pojok tembok mana gitu. Rata-rata dapat Pak. Oh ya, kenapa? Saya tanya. Karena mereka kalau setiap gajian yang ditaruh di bank itu ala kadarnya. Yang untuk mempermudah mereka melakukan transaksi, misalnya bayar listrik, bayar air, ya kan? Transfer uang ke teman dan segala macam. Tapi kalau untuk keperluan sehari-hari, untuk dia makan, belanja, dan lain-lain,
Kebanyakan dia ambil dari uang gajinya ditaruh di safe deposit box yang ada di pojok rumahnya, entah di tembok mana gitu ya. Yang sehari-hari dia tinggal ambil dari safe deposit box itu. Kenapa? Karena dia merasa nggak ada untungnya menaruh uang di bank. Lebih rela dia taruh di safe deposit yang ada di rumahnya atau di brankas rumahnya. Nah, mari kita lihat. Ini cuma contoh ya, dan tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya bermaksud mengedukasi. Ini belum tentu yang dilakukan oleh bank Anda. Bank Anda mungkin suku bunganya berbeda ya. Jadi Anda harus lihat Anda taruh uangnya di bank mana. Ini saya ambil salah satu contoh bank. Di sini Anda tahulah ini BCA ya. Ini saya dapat dari websitenya. Jadi ini bukan data yang rahasia ya. Ini saya langsung ambil tahapan yang gold lah. Saya nggak ambil tahapan yang kecil, tahapan yang besar, yang bunganya harusnya lebih bagus ya. Nah, tahapan gold ini ya, kalau Anda nabung di sana, taruh uang Anda di tahapan gold, dia ada minimum saldonya. Saya lupa ya, tapi itu nggak penting dah ya. Tapi nanti akan menjadi masalah kalau tabungan Anda saldonya di 1 bulan di bawah minimum itu, Anda akan kena penalti. Tapi itu nanti dulu deh ya. Kita lihat di sini dalam keadaan biasa, kalau saldo Anda di bawah 10 juta, maka Anda bunganya 0% per tahun. P.A itu per annum, artinya per year, per tahun. Itu kalau saldo Anda di bawah 10 juta. Kalau saldo Anda di atas atau sama dengan 10 juta sampai di bawah 50 juta, bunga Anda 0,01% per annum per tahun. 0,01. Dan kalau di atas 50 juta sampai di bawah 500 juta, dapatnya 0,01 juga. 0,01 juga persen per tahun. Saya bingung di sini kenapa harus dipisahkan ya. Kenapa enggak lebih besar atau sama dengan 10 juta sampai lebih kecil dari 500 juta. Toh sama kayaknya 0,01. Tapi oke lah. Karena mungkin sewaktu-waktu dia akan rubah di situ ya. Maka jadi taruh tiernya seperti itu. Oke. Kemudian kalau saldo Anda di atas 500 atau sama dengan lebih besar atau sama dengan 500 juta tapi di bawah 1 miliar, bunga Anda 0,02% per tahun. Nah, kalau saldo Anda di atas atau sama dengan 1 miliar, bunga Anda baru 0,05% per tahun. Oke? Nah, ini langsung dulu ya, di sini dulu ya. Nanti habis ini kita lihat biayanya. Misal, saldo Anda sewaktu-waktu di 1 bulan 500 juta. Pasti ada lah di antara Anda yang punya saldo 500 juta di tabungan Anda. Tapi banyak juga yang tidak punya saldo sampai 500 juta pada satu saat ya. Ini kita bilang pada saat buku Anda di print atau akhir bulan, saldo Anda ada 500 juta. Anda kali dengan 0,01% per tahun ya. Tahu berapa dapatnya? Anda cuma dapat 50.000. Anda punya saldo 500 juta, bunga Anda cuma 50.000 1 tahun. Jadi 1 bulannya, percaya saya, atau Anda kali saja lah, Anda bagi saja pakai kalkulator Anda, 50.000 dibagi 12. Per bulannya Anda cuma dapat bunga 4.167 deh, digenapin. 4.167. Padahal ntar kita lihat ya, biaya bulanannya itu jauh di atas 4.167. 3 kali lipat, nanti kita lihat. Ya, catat ya, kalau uang Anda, saldo Anda 500 juta, bunga per bulannya cuma 4.167 rupiah. Oke? Oke, padahal kan tidak banyak orang yang punya uang 500 juta. Ya, ini saya ambil contoh 500 juta saja ya. Oke. Di sini kita lihat Anda misalnya punya tahapan gold ya.
pasti dapat kartu ATM Passport Gold namanya ya. Biaya administrasinya setiap bulan 17.000. Tadi kalau Anda punya tabungan saldonya 500 juta, bunga Anda per bulan cuma 4.167 rupiah. Sedangkan adminnya 17.000. Tekor berapa itu? Tekor hampir 13.000. Iya. Kenapa hampir 13.000? Karena 4.167 itu belum dipotong pajak. Di sini disebutkan biaya pajak penghasilan 20% dari nominal bunga. Jadi yang tadi 4.167 rupiah masih dipotong 20%. Kira-kira berapa ya? 800 rupiah sekian gitu ya. Jadi di bawah 4.000 bunga Anda dengan saldo 500 juta. Biayanya 17.000. Nah, di sebelah kanannya ada biaya penalti. Biaya penalti. Nah, saya lupa ya kalau Anda yang ambil tahapan gold, minimum saldo berapa gitu ya. Ternyata saldo Anda di bawah minimum itu. Kena lagi penalti 25.000. Inilah yang dinamakan bunga minus. Kalau Anda punya tabungan 1 miliar, ya, 1 miliar, saya hitung cepat nih ya, karena itu 0,02%. 1 miliar kurang dikit ya. Ya, itu pun cuma 200.000 setahun. 200.000 setahun. Percaya saya lah, Anda hitung aja. Ya. Atau kita bilang 1 miliar deh ya kan 0,05% ya. Kita lihat lagi nih tabel bunganya 0,05%. Ya. Berapa? 500.000. Iya. Bagi 12. Berapa? 50 ribuan. Nggak sampai 50 ribu. Setahun. Sebulan. Tapi masih mending, masih bisa bayar biaya administrasi. Tapi kalau Anda saldo Anda cuma 500.000 ya, Anda bunganya cuma 4.167 rupiah, belum potong pajak 20%, adminnya 17.000. Kalau saldo Anda 9,991 miliar kurang 1 deh ya, kan dapatnya kan 0,02% ya. Ya, Anda dapat 16.000 sekian. Kira-kira pas untuk bayar biaya administrasi. Itu pun kalau uang Anda 1 miliar kurang 1 rupiah. Jadi 999.999 rupiah. Anda hitung sendirilah kali 0,02% bagi 12. Pas buat bayar biaya administrasi. Bayangkan ya. Anda punya tabungan saldonya 1 miliar pun ya, hanya untuk bayar biaya administrasi. Miris ya? Miris banget sih, kalau menurut saya. Oke deh. Jadi, poin saya adalah, kembali ke lagu Titik Puspa tadi. Ini cuma sebagai contoh ya. Anda kalau nabungnya bukan di BCA, di Mandiri, BRI, atau BNI, atau Danamon, atau lainnya, Anda pasti harus tahu juga bunga per tahun berapa, per bulan berapa, biaya adminnya berapa. Anda hitung sendiri. Masing-masing bank kan beda-beda ya. Anda lihat, Anda harus punya saldo berapa untuk menutupi biaya administrasi. Miris kan? Miris kan? Nah, ini yang saya maksud dengan menabung di bank dewasa ini tidak menguntungkan. Tapi apakah Anda punya pilihan? Apakah Anda mau taruh uang Anda di bawah bantal? Atau di celengan ayam? Kalau Anda sudah masukkan uang Anda di celengan ayam, Anda perlu uang, apa Anda harus pecahkan celengan ayamnya? Ya, kan menabung kan untuk masa jangka panjang gitu ya. Nah, sebenarnya sekarang ini dewasa ini Anda tidak perlu terpaku menabung di bank. Saya bukan sedang mempromosikan Anda untuk tidak menabung di bank ya. Saya tidak sedang memusuhi bank ya. Jangan diputar balikan ya. Di
Di sini saya mengajak Anda untuk sedikit lebih cerdas untuk mengelola keuangan Anda. Bagaimana caranya? Ternyata anak saya tanpa saya ajari, diam-diam dia sudah pintar sendiri. Karena dia ya punya kebiasaan sama lah seperti saya, sering melakukan risetnya sendiri. Do your own research, DYOR, DYOR. Jadi setiap kali gajian dia hanya sebagian kecil saja uangnya yang disisakan di bank. Untuk apa? Ya untuk keperluan sehari-hari. Makannya, dia kan kerja ke kantor, ya habis uangnya, ya dia ambil duitnya di ATM gitu ya. Nah, tetapi kebanyakan uangnya dia belikan misalnya obligasi, surat hutang negara, reksadana, dan lain-lain. Anda bisa berinvestasi dengan hal yang sama, ya saya bukan promosi ya, saya tidak dibayar. Banyak kok aplikasi kayak seperti Bibit, Ajaib gitu ya. Anda bisa beli tadi surat hutang negara, obligasi, reksadana ya. Kalau Anda takut resiko ya sudah beli aja obligasi atau surat hutang negara. Obligasi itu bunganya setahun plus minus antara 5-7%. Jauh lebih bagus gitu dari cuma 0,02% kan. Surat hutang negara ya plus minus ya segitulah. Ya, 5-7 tergantung nggak surat hutang negara yang berapa gitu. Reksadana, nah ini fluktuatif. Saham juga fluktuatif. Itu Anda harus, kalau Anda bukan pengambil risiko atau risk taker yang tinggi, saya tidak sarankan Anda memegang saham. Lebih baik reksadana, karena itu campuran dari beberapa saham. Tapi kalau Anda menabung saham pun, kalau Anda tahu caranya, dan saham yang Anda koleksi atau Anda tabung, kan ada namanya tabung saham. Saya sudah pernah bahas bagaimana cara menabung saham. Anda bisa lihat di sini video saya yang bagaimana menabung saham, sudah saya bahas. Singkatnya, saya ulas sedikit lagi gitu ya. Di situ saya sarankan Anda pilih dulu saham yang bagus gitu ya. Ini cuma contoh nih ya, belum tentu ini saham ini akan bagus terus. Misalnya saham BCA, saham BRI, saham Telkom misalnya. Ya. Anda pakai kacamata kuda aja, pokoknya setiap bulan gajian Anda sisihkan 30% atau seberapapun kemampuan Anda. Misalnya, kalau gaji Anda sebulan 10 juta, menyisihkan 3 juta untuk Anda sisihkan, Anda taruh menabung saham, 7 juta untuk keperluan sehari-hari, misalnya Anda sudah punya cicilan motor, tapi yang 30%-nya atau 3 jutanya bisa Anda tabung saham misalnya. Anda lakukan saja setiap bulan konsisten. Nggak usah peduli saham itu mau naik, mau turun, mau naik, mau turun. Itu pasti akan naik, akan turun. Lakukan itu terus. Kalau Anda lakukan konsisten selama sahamnya bagus ya. 5 tahun pasti bunganya, atau bukan bunganya ya kalau saham namanya, imbal hasilnya jauh lebih besar daripada Anda menabung uang di bank. Bahkan teman saya pernah memberikan satu tips lagi. Oh bagus gitu menabung saham setiap bulan kita sisihkan 30%. Tapi ada bagusnya juga kita lihat harga sahamnya ketika kita mau beli. Misalnya, saham yang bagus misalnya saham A. Bulan lalu Anda beli waktu itu selembarnya misalnya 30.000. Bulan depan ketika Anda mau beli lagi harganya turun lagi 25.000 nih. Nah, Anda tambahin. Jangan lagi 30% dari penghasilan Anda, tambahinlah 5%, karena harganya lagi murah. Tapi ketika bulan depannya lagi harganya naik, jadi 33.000, ya sudah 30% aja dari gaji Anda yang Anda belikan untuk saham dan Anda tabung. Anda lakukan itu 5 tahun saja, pasti hasilnya jauh lebih besar ketimbang Anda nabung di yang tadi, di bank yang bunganya minus. Ya pastilah. Nah, tapi jangan Anda baru nabung saham 3 bulan, sahamnya lagi turun, salahin saya misalnya. Pak, kok ini sahamnya Telkom misalnya ya, yang Bapak waktu itu bilang bagus, saya udah nabung 3 bulan nih Pak, sahamnya turun nih Pak, rugi. Jangan begitu. Investasi itu untuk jangka panjang, bukan 3 bulan, 2 bulan, 6 bulan. Saya bilang 5 tahun. Tapi catatan ya, Anda harus melakukan research yang benar atas saham yang
mau Anda beli. Anda tanya dah sama orang yang ngerti saham ya, minta rekomendasinya. Ya. Oke. Jadi itu saja bahasan singkat saya. Mengapa sekarang menabung di bank sudah tidak atraktif lagi, bahkan itu lebih merugikan ketimbang Anda nabung dalam bentuk yang lain, entah itu obligasi, surat hutang negara, atau reksadana, atau saham. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.